Ibu bapak, saudara dan saudari terkasih, kita hidup di dunia yang bergerak cepat, penuh tawaran dan ambisi. Kita seringkali ingin memiliki lebih, menimbun lebih, dan tampil lebih. Seolah-olah itulah makna hidup yang sejati. Namun hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita berhenti sejenak. Ia menegur kita untuk melihat kembali arah hidup kita. Apakah yang kita kejar benar-benar bernilai kekal atau hanya seperti menjaring angin? Dalam ibadah ini, mari kita letakkan kembali harta dan waktu kita di kaki Tuhan. Bukalah hati dan dengarkan suaranya. Serahkan hidup kita agar menjadi kaya di hadapan Allah. Kiranya ibadah hari ini menuntun kita pada kehidupan yang lebih bersyukur dalam kesederhanaan, lebih mendalam, dan lebih berarti di mata Tuhan. Mari kita beribadah dengan penuh kerinduan firman yang menghidupkan. Tema pada hari ini adalah menjaring angin. Dan ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Handri Yonatan dari GPIB dan sebagai dosen di UKSW Salatiga. Kita sambut ibadah pada hari Minggu 3 Agustus 2025 ini dengan menyanyikan lagu pembuka dari PKJ 6 bait 1 dan 2, Bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Mari kita tabiskan ibadah kita pagi ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terimalah salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Ibu bapak, saudari-saudara, tema ibadah kali ini adalah menjaring angin. Tema ini mengarahkan kita bahwa mengejar materi di dunia adalah sebuah kesia-siaan ketika kita tidak mengimbanginya dengan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Hal ini ditegaskan oleh Yesus, bahwa sia-sia orang yang mengumpulkan harta di dunia tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari kita mengingat pelanggaran dan dosa kita berdoa untuk mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Kami sadar ya Bapa, seringkali kami lebih fokus untuk mengejar hal-hal yang ada di dunia ini. Kami mengejar harta, kami mengejar materi, kami mengejar jabatan, kami mengutamakan hal itu semua. Sementara kami melupakan hal-hal yang lain. Kami melupakan sesama kami melupakan waktu yang baik untuk keluarga kami, bahkan kami melupakan waktu kami untuk Tuhan. Oleh karena itu kami mengimani Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan mengingat pelanggaran kami dan mengasihi kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mohon ampun dosa. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami,
Amin. Padamu Tuhanku, ku bawa dosaku, segala salahku, melanggar firman-Mu. Hapuskan dosaku, sucikan diriku, jadikan diriku anak-Mu yang benar. Padamu Tuhanku, ku mohon kuasa-Mu, supaya ku teguh mengikut firman-Mu. Hapuskan dosaku, sucikan diriku, jadikan diriku anak-Mu yang benar. Padamu Tuhanku, ku bawa diriku, ajari diriku cinta sesamaku. Hapuskan dosaku, sucikan diriku, jadikan diriku anak-Mu yang benar. Ibu Bapa serta saudari-saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal keempat ayat 32 yang menyatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, mengat merusak, pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah karena tak semu, di mana hartamu disitulah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan, dan berlebihan kumpulkan harta benda. Akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada
yang kumpulkan banyak takkan kelebihan, dan yang sedikit pun takkan kekurangan. Burung yang di langit pun apa ku bilang tetap dipelihara Tuhan selamanya. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Mampukan kami ya Allah, membaca dan mendengar firman Tuhan. Mampukan kami juga untuk mengerti dan memahami makna firman-Mu. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, menghidupkan firman Tuhan dalam diri kami setiap hari. Amin. Bacaan pertama, Pengkhotbah 1 ayat 12-14, dilanjutkan pasal 2 ayat 18-23. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Demikian firman Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca dari Mazmur 49 ayat 1 sampai dengan 12. Kebahagiaan yang sia-sia. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku? Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama
dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Bacaan kedua, Kolose 3 ayat 1-11. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua itu dan di dalam segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Pembacaan Injil dari Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21 yang menyatakan, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pendengar atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak berasal dari kekayaannya itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah berfirman kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya.
Ibu bapak, saudari-saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar cerita tentang komunitas Amish di Amerika Serikat. Mereka melakukan hidup ugahari, semangat hidup sederhana dan secukupnya. Mereka melakukan hidup yang tidak berlebihan. Mereka tidak bergantung pada kemajuan teknologi, juga modernisasi. Mereka menyiapkan kebutuhannya sendiri, mereka bertani, beternak untuk makan, mereka juga membuat barang untuk kebutuhan rumah tangga. Bahkan ketika mereka berbisnis, mereka membatasi ukuran bisnis mereka sesuai dengan kebutuhan mereka saja. Terlebih lagi mereka juga saling membantu, saling menolong di antara komunitas mereka. Dari komunitas ini kita bisa belajar bahwa sebenarnya kita bisa hidup baik-baik saja ketika kita mengambil kebutuhan kita secukupnya. Ketika kita tidak berlebihan. Bahkan kita juga tidak harus mengejar semua hal yang mungkin sebenarnya tidak kita perlukan. Hal ini menjadi penting dalam kehidupan masa kini. Karena banyak hal yang membuat kita menjadi tergantung. Kita melihat banyak orang tua yang bekerja keras mencari uang untuk anak-anaknya, tetapi karena pekerjaan mereka justru kehilangan waktu bersama keluarganya. Kita melihat orang-orang yang bekerja untuk menyenangkan diri, tetapi pekerjaan itu malah justru membuat mereka tertekan. Ada juga orang-orang yang ketergantungan dengan gawai, sehingga kehilangan kualitas hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, masalah ini yang menjadi tema renungan kita di hari Minggu ini. Ya, temanya adalah menjaring angin. Kita dihadapkan dengan tantangan sesuatu yang sia-sia. Ketika kita mengumpulkan sesuatu itu yang toh nantinya akan hilang. Nah, hari ini kita boleh belajar, kita boleh diingatkan oleh Yesus Kristus bahwa sebaiknya kita tidak hidup seperti menjaring angin tersebut. Hidup tidak hanya mengumpulkan sesuatu yang pada akhirnya akan kita tinggalkan di dunia. Bacaan Alkitab hari ini mengisahkan Yesus yang merespon pertanyaan tentang warisan. Yesus tahu ini bukan soal keadilan, tetapi justru keinginan yang berlebihan, atau bahkan keserakahan. Oleh karena itu, Yesus mengisahkan perumpamaan tentang orang kaya yang menyimpan hasil panennya, kemudian merobohkan lumbungnya untuk membangun yang lebih besar. Namun yang terjadi justru hidupnya berakhir. Pertanyaannya, untuk siapa kemudian mengumpulkan harta? Untuk siapa kita menghabiskan waktu? Untuk siapa kita bekerja keras? Bahkan terkadang menggunakan cara-cara yang tidak tepat. Inilah yang disebut dengan sia-sia. Inilah yang disebut sebagai menjaring angin. Ibu bapak, saudari-saudara, Yesus tidak menginginkan kita sibuk menghabiskan waktu dan tenaga mengumpulkan materi di dunia ini. Sebaliknya Yesus dengan tegas berpesan bahwa kita harus kaya di hadapan Allah. Artinya kita harus mengutamakan nilai-nilai baik yang lebih kekal. Bukan harta yang akan kita tinggalkan di dunia ini nantinya. Tentunya bukan berarti kita tidak diizinkan untuk memiliki banyak materi dan harta. Yang ditegur adalah ketika kita menjadi serakah, ketika kita diperhamba oleh materi, ketika juga kita memaksakan mengejar sesuatu yang lebih dari apa yang kita butuhkan. Akhirnya kita kemudian mementingkan diri kita sendiri. Kita hanya mengutamakan kelompok kita saja. Bahkan kita tidak peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Kita tahu pada masa kini ada banyak hal yang berisiko memaksa kita untuk menjadi seperti itu. Kita lupa waktu karena kita mengejar target pekerjaan kita. Hidup kita menjadi tidak seimbang karena kita mengejar karir kita. Atau kita mati-matian mencari untung untuk usaha kita. Di tempat lain ada juga orang yang terlena dengan kemajuan teknologi. Orang-orang ketergantungan dengan gawai. Orang-orang berbuat apa saja demi status di media sosial. Demi like, demi follower. Jangan sampai materi atau hal duniawi ini justru melupakan arti penting kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan.
panggilan kita adalah untuk bersyukur, untuk setia dan mengasihi. Nah, nilai-nilai inilah yang merupakan panggilan hidup kita yang sudah diselamatkan. Nilai-nilai inilah yang kekal, yang tidak lekang dimakan oleh waktu. Nilai-nilai inilah yang justru menyatakan karya keselamatan Kristus di tengah-tengah dunia. Jadi ibu bapak, saudari-saudara, kehidupan ini tidak hanya tentang berapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi juga berapa banyak yang kita bagikan. Hidup ini tidak hanya seberapa tinggi kita melangkah, tetapi seberapa arti langkah kita untuk diri kita sendiri dan untuk sesama kita. Hidup ini bukan soal seberapa hebat kita, tetapi berapa bermaknanya hidup kita. Ketahuilah bahwa harta, materi, jabatan, bahkan hidup kita itu adalah rapuh dan terbatas. Semuanya bisa pergi dengan mudah begitu saja. Namun sebaliknya, kasih, kesetiaan, dan ungkapan syukur itu tidak hanya tinggal di dalam kehidupan kita, tetapi juga kekal, sama seperti kasih Allah yang kekal bagi kita. Hidup ini terlalu indah untuk tertekan dengan ketakutan atau keserakahan. Oleh karena itu, firman hari ini mengingatkan kita agar kita perlu menyesuaikan hidup kita untuk bisa lebih seimbang. Kita bisa hidup sederhana, ugahari, hidup secukupnya, tidak berlebihan. Kalau kita kaya di bumi ini, ingatlah untuk kaya juga di hadapan Allah. Bahkan kalau kita belum kaya di hidup ini, mari kita tetap usahakan untuk kaya di hadapan Allah. Tidak menjaring angin dengan sia-sia, kita justru harus berarti di hadapan Allah. Amin. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Ibu Bapak, kita satukan hati kita berdoa. Bersama sukacita iman kami Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Allah di dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini kami boleh beribadah, bersekutu, bahkan juga mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini boleh mengajar kami untuk hidup seimbang, untuk hidup secukupnya, untuk menjaga nilai-nilai yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa atas ibadah ini. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan yang boleh melayani pada saat ini. Terima kasih untuk gerejamu, Bapos GKI Taman Yasmin ini. Kami menyerahkan keberadaan gerejamu ini, juga dengan program pelayanan, setiap rencana, pergumulan gereja Tuhan di tempat ini. Kami serahkan kebersamaan jemaat, juga para pengurus GKI Taman Yasmin. Mari Tuhan berdayakan kami semua untuk melayani, untuk bersaksi
dan juga untuk bersekutu di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan gerejamu dimanapun berada, bahkan juga GKI Tuhan. Tuhan pakai senantiasa menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami menyerahkan sukacita kami Tuhan, kami yang bersukacita karena berulang tahun kelahiran, berulang tahun perkawinan, kami yang bersukacita karena pekerjaan kami yang bersukacita karena usaha bisnis kami yang bersukacita atas keluarga kami. Kami kembalikan semua ini sebagai ungkapan syukur kepada Bapa di surga. Begitu juga kami mau menyerahkan pergumulan kami, pergumulan jemaat kami di tempat ini Tuhan. Kami yang sakit, kami yang dalam keterbatasan, kami yang dalam kelemahan, kami yang berbeda, kami yang menjadi korban kekerasan, kami yang jauh dari keluarga kami. Mari Tuhan, Engkau lawat kami satu persatu, Engkau kuatkan kami melalui pergumulan ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau serahkan juga kehidupan kami di tengah-tengah kota Bogor, di tengah-tengah Kabupaten Bogor ini dan sekitarnya juga Tuhan. Engkau sertai kami di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami boleh ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami boleh menerima anugerah dan berkat Tuhan melalui pemerintahan kami. Pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami, pemerintahan kami. Agar semuanya boleh takut akan Tuhan. Agar semuanya boleh bekerja untuk damai sejahtera Tuhan. Ini kami ya Allah, kalau kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami melanjutkan aktivitas kami di akhir pekan ini. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami mohon ampun dosa, kami mohon sempurnakan doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh merupakan satu keindahan jika di dalam ibadah ini kita dapat memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita. Dalam memberikan persembahan hari ini kita diingatkan dari nats Alkitab yang terambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang demikian bunyinya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur kepada nama-Mu, sebab Engkau baik ya Tuhan. Persembahan Bapak Ibu dapat dikumpulkan, nanti diserahkan ke bendahara pada saat kita dapat ibadah secara onsite,
atau dapat Bapak Ibu transfer ke rekening yang seperti tercantum pada layar. Lagu persembahan pada hari ini terambil dari PKJ 150. Kita akan nyanyikan bait pertama, ketiga, dan kelima dengan judul Ya Tuhan, hanya inilah, dan seterusnya. Ya Tuhan, hanya inilah yang patut ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu. Dengan bersuka berkeman ku persembahkan kepadamu. Pujian hormat terimalah, ya Tuhan, sumber segala berkat. Di tiap waktu dan tempat naiklah syukur kepadamu. Kami mengajak jemaat bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang Maha Pemurah, Engkau yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Kami datang kepadamu Tuhan dengan membawa persembahan syukur kami. Kami mohon Bapa, kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya agar persembahan ini berguna untuk pekerjaan pelayanan, memuliakan dan memuji nama-Mu. Bapa, kami persembahkan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita tetap berdiri, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita memuji Tuhan dari NKP 179. Kita akan nyanyikan bait pertama sampai ketiga dengan judul Lama Ku Enggan Mengikut Jalan Tuhan, dan seterusnya. Lama ku enggan mengikut jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku, serta ku memandang penebus di salib. Aku berserah kepada Rajaku. Iring kehendak-Mu kali sungguh indah, ada damai, hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Setelah tubuhku dan jiwaku serahkan pada Tuhan dengan sungguh dan tetap, ku miliki rasa damai serta aman, meskipun di dalam jurang yang gelap. Iring kehendak-Mu kali sungguh indah, ada damai, hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku
dan merasa perhentiannya. Segenap waktuku sekarang Tuhan punya, pun rencana hidupku dan hartaku. Tiap hari aku junjung firman Allah dan masyurkan nama Yesus Rajaku. Iring kehendak-Mu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Kita tiba di penghujung ibadah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.